Hohohoho, selamat datang para pelaut penjaga samudera. Kalian pasti sudah merasakan nikmatnya berlayar di laut yang bergelombang, ombak dan badai yang tiada ampun dan kapal yang menggoyang perut sampai muntah berulang-ulang. Hari ini kalian akan belajar sedikit ilmu dasar bernavigasi di laut. Camkan dengan baik agar tidak nyasar saat berlayar dan masuk ke sarang bajak laut kejam sepertiku. Jangan ngantuk, ya, sampai jumpa. Dahulu sekali, para astronom, ilmuwan, dan orang-orang cerdas lainnya memutuskan untuk merancang sebuah grid imajiner di atas planet kita yang dapat digunakan untuk mewakili posisi apapun di bumi. Grid ini terdiri dari serangkaian garis horizontal yang dimulai dari khatulistiwa dan terletak pada interval teratur di utara dan selatan, yang dikenal sebagai garis lintang. Ada juga serangkaian garis vertikal yang mengelilingi bumi dan melewati kutub utara dan selatan, yang dikenal sebagai garis bujur. Khatulistiwa merupakan garis lintang nol kita dan membagi bumi menjadi belahan bagian utara dan belahan bagian selatan. Garis bujur nol kita disebut sebagai Greenwich Mean Time, atau GMT, karena melewati Greenwich, London di Inggris. Garis ini juga dikenal sebagai UTC atau Coordinated Universal Time. Setiap koordinat lintang di utara khatulistiwa direferensikan dengan nilai positif, sedangkan koordinat di selatan khatulistiwa direferensikan dengan nilai negatif pada garis bujur kita. Setiap koordinat di sebelah timur UTC direferensikan dengan nilai positif dan pergerakan, sedangkan di sebelah barat UTC direferensikan dengan nilai negatif. Di tempat bertemunya khatulistiwa dan UTC, koordinat kita akan membaca sebagai lintang 0 dan bujur 0. Posisi ini terletak di Samudra Afrika Barat dan dikenal sebagai Pulau Nul. Meskipun tidak ada pulau sebenarnya, posisi ini ditandai dengan bantuan navigasi. Selama bertahun-tahun, para penjelajah menggunakan berbagai metode untuk menentukan posisi dan arah dengan menggunakan waktu, posisi bintang, dan planet-planet di tata surya kita dengan kondisi yang tepat. Misalnya, dengan kondisi yang tepat, seseorang dapat menentukan koordinat dengan akurasi yang luar biasa. Namun, Anda akan membutuhkan kapal yang stabil untuk mengambil bacaan seperti itu. Dan Anda juga membutuhkan cukup pandangan untuk melihat horizon dan beberapa planet atau bintang tertentu. Saat ini, kita mengandalkan satelit untuk mengirimkan informasi ini kepada kita melalui penerima GPS dengan kecepatan dan akurasi yang luar biasa. Selama kita memiliki setidaknya 4 satelit yang memverifikasi koordinat kita, perubahan kecil dari waktu ke waktu dalam bacaan ini juga dapat menunjukkan arah mana kita menuju dan dengan kecepatan berapa kita sedang bergerak. Atu putaran penuh bumi akan menjadi rotasi 360 derajat dari UTC dan kembali lagi ke UTC. Jika kita melakukan perjalanan ke timur sepanjang khatulistiwa, kita pada akhirnya akan berakhir di sisi lain UTC atau 180 derajat timur. Hal yang sama berlaku jika kita melakukan perjalanan ke barat sepanjang khatulistiwa. Kita pada akhirnya akan berakhir di titik yang sama, yaitu 180 derajat barat. Jadi 180 derajat adalah pembacaan timur maksimum yang dapat kita lihat serta pembacaan barat maksimum. Jadi, kita telah menetapkan bahwa kita dapat menghitung dan mencatat posisi kita menggunakan derajat. Namun, jarak fisik antara derajat-derajat tersebut besar, sehingga kita memiliki akurasi terbatas. Kita perlu membagi ruang tersebut untuk memberikan koordinat yang presisi. Setiap derajat terdiri dari 60 menit, jadi pembacaan kita pada titik tertentu ini akan menjadi 0 derajat dan 0 menit. Dalam contoh ini, kita akan bergerak ke timur menjauh dari bujur UTC, dan saat kita melakukannya, posisi kita berubah dalam menit. Pembacaan derajat kita tidak akan berubah karena kita belum mencatat perubahan derajat penuh dalam posisi. Ini akan terus berlanjut hingga 59 menit setelahnya, di mana 60 menit menjadi 1 derajat penuh, dan kita berada di bujur 1 derajat timur. Namun kita masih ingin lebih presisi. Jadi setiap menit akan dibagi menjadi 60 detik. Sekarang penting juga untuk memperhatikan simbol-simbol yang menggambarkan unit-unit tersebut. Kita menghitung detik hingga mencapai 59, setelah itu 60 detik menjadi 1 menit penuh. Kita terus menghitung menit hingga 59, setelah itu 60 menit menjadi 1 derajat penuh.
Lebih akurasi. Anda bertanya bagus, mari kita bagi detik kita menjadi puluhan, ratusan, atau ribuan detik, seperti dalam kasus ini. Sekarang kita tidak lagi menghitung dalam angka 60, kita menghitung dalam angka puluhan, ratusan, atau ribuan saat kita terus bergerak. Titik 999 detik menjadi 1 detik, yang kemudian menjadi 59, diikuti oleh 1 menit, yang menjadi 59 menit, dan diikuti oleh 1 derajat penuh. Mari gunakan sebagai contoh pintu masuk ke Marina Oak, Langkawi, Malaysia. Lintang kami adalah 6 derajat di utara Khatulistiwa dan direpresentasikan sebagai nilai positif atau utara. Tempatnya terletak pada 17 menit dan untuk presisi lebih lanjut adalah 30,176 detik. Pembacaan bujur kami adalah 99 derajat timur UTC, dan sebagai nilai positif atau pembacaan timur. Koordinat kami dalam menit terdaftar sebagai 41 menit, dan untuk presisi lebih lanjut, detik-detik kami direpresentasikan sebagai 42,618 detik. Grafik plot juga dapat mewakili koordinat hanya dalam derajat, tetapi jika kita ingin mengonversi informasi ke dalam grafik kertas, kita memerlukan format derajat dan waktu yang tradisional. Mari kita lihat rute dasar antara dua titik pada sebuah grafik. Kita akan memiliki koordinat awal dan koordinat tujuan. Sebuah alat plotter grafik elektronik akan memberitahu kita bearing atau arah yang harus kita tempuh, dalam hal ini adalah 315 derajat. Sekarang perhatikan huruf T yang tercantum dengan heading ini. Apa arti dari huruf T ini? Semua garis bujur kita berjalan dan saling berpotongan di kutub utara, dan ini dikenal sebagai utara sejati. Namun, kompas tangan dan kompas magnetik lainnya akan menunjuk ke utara yang berbeda yang dikenal sebagai utara magnetik. Jadi ada perbedaan antara utara sejati dan utara magnetik yang dikenal sebagai variasi magnetik. Ini berubah setiap tahun dan bervariasi tergantung pada posisi kita terhadap utara magnetik tersebut. Semua plotter grafik elektronik, grafik kertas, dan sistem GPS menunjuk ke utara sejati, sedangkan kompas magnetik kami di kapal akan menunjuk ke utara magnetik. Sekarang, ini tidak masalah jika kita hanya menggunakan sistem elektronik atau bahkan ketika membaca dari grafik kertas dan memasukkannya ke dalam plotter grafik. Tetapi sistem-sistem ini membutuhkan daya. Jadi jika Anda menemukan diri Anda tanpa daya atau jika Anda mengalami kegagalan sistem, kita harus mengandalkan kompas magnetik. Jadi di mana kita bisa menemukan variasi magnetik ini dan mengubah bearing sesuai dengan itu? Salah satu tempatnya adalah melihat pada grafik aktual Anda. Kita mencari sesuatu yang disebut Ross Compass, yang akan menunjukkan kepada kita informasi ini. Informasi ini dapat ditemukan tercantum di sini dan dalam format berikut. Ketika grafik khusus ini dicetak, variasinya adalah 4 derajat 15 menit ke barat untuk area tertentu ini. Karena variasi ini berubah setiap tahun, penting untuk mengetahui kapan grafik tersebut dicetak, dalam kasus ini tahun 2018. Ross Compass juga memberitahu kita bahwa perubahan tahunan adalah 15 menit ke timur. Ini berarti variasi akan semakin berkurang setiap tahunnya. Jika sekarang tahun 2023, grafik tersebut akan dicetak 5 tahun yang lalu, sehingga total perubahan akan menjadi 5 kali 15 menit, yang totalnya 75 menit. Kita telah belajar sebelumnya bahwa hanya ada 60 menit dalam 1 derajat, jadi 75 menit akan menjadi 1 derajat dan perubahan 15 menit ke timur. Selama 5 tahun terakhir, variasi awal kita adalah ke barat dan perubahan tersebut ke arah timur. Jadi kita harus mengurangi 1 derajat 15 menit dari variasi awal 4 derajat 15 menit, yang memberikan kita variasi saat ini menjadi 3 derajat ke barat. Ikuti saya, ya. Jika heading asli kita adalah 315 sejati, bagaimana kita mengonversinya menjadi bearing magnetik di sini? Kita harus mencoba mengingat sedikit pantun. Jika variasi ke barat, kompas yang terbaik. Jika variasi ke timur, kompas yang disoa. Karena variasi kita ke barat, kita harus bekerja dengan kompas yang terbaik, yang berarti pembacaan magnetik kita harus lebih besar dari pembacaan sejati kita. Kita menambahkan variasi kita ke bearing sejati kita, yang memberikan kita pembacaan magnetik sebesar 318 derajat. Alat blokir grafik elektronik dapat memberikan kita koordinat, bearing, dan jarak, tetapi bagaimana jika kita perlu bekerja dengan grafik kertas? Setelah kita menentukan 2 titik perantara pada grafik,
kita bisa melanjutkan dengan menggambar garis antara keduanya, yang mewakili rute kita untuk mendapatkan hasil terbaik dengan plotter grafik manual. Pastikan plotter grafik sejajar atau bersejajar dengan garis lintang dan garis bujur pada grafik. Dengan pusat compass rose pada titik keberangkatan kita dapat menentukan heading kita, dalam hal ini 315 derajat sejati. Jadi bagaimana dengan jarak? Bagaimana cara menghitung jarak rute ini? Kita menggunakan dividers, penggaris, kita dan menempatkannya pada dua titik perantara pada grafik kita, yang mewakili jarak rute kita. Jika kita melihat informasi pada grafik kita akan melihat pembacaan garis bujur dicetak di atas dan di bawah grafik, dan pembacaan garis lintang dicetak di sisi-sisi grafik. Ketika kita menghitung jarak pada grafik, kita ingin menggunakan pembacaan garis lintang pada grafik, yang akan ditemukan di sisi-sisi grafik. Letakkan dividers pada skala garis lintang grafik pada batang menit karena itu merupakan jarak dalam menit. Pertama, kita menghitung menit antara dua titik dividers kita, dan dalam hal ini menjadi 7,5 menit. Setiap menit garis lintang mewakili 1 mil laut, jadi 7,5 menit kita menjadi 7,5 mil dan itulah jarak yang perlu kita tempuh. Jadi apa sebenarnya mil laut dan bagaimana bedanya dengan mil biasa? Satu putaran penuh mengelilingi UTC adalah 360 derajat, dan kita tahu setiap derajat terdiri dari 60 menit, jadi total rotasi akan menjadi 21.600 menit. Keliling bumi sepanjang rute ini adalah 24.901 mil. Bagi ini dengan 21.600 menit, dan kita bisa melihat bahwa 1 mil laut sedikit lebih panjang dari 1 mil biasa. Sekarang, apa itu knot? Ya, kita tahu ini adalah simpul, tetapi simpul juga merupakan satuan kecepatan atau mil laut per jam. Jarak yang kita ukur adalah 7,5 menit, yang kita konversi menjadi 7,5 mil laut. Jika kita memiliki kecepatan jelajah rata-rata 5 knot, kita bisa membagi jarak dengan kecepatan dan mencari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk rute ini, dalam hal ini 1,5 jam jika Anda sampai sejauh ini. Terima kasih dan selamat. Dukungan Anda sangat dihargai. Kami berharap dapat melihat Anda segera. Sampai jumpa.